Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah pengantar manajemen. Saat ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-8 dengan materi sentralisasi dan desentralisasi. Materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi kuliah ke-7, yaitu mengenai tentang otoritas atau kewenangan dan delegasi, ya, atau pelimpahan kewenangan. Artinya bahwa orang yang menggunakan otoritasnya secara penuh tentu dia akan melakukan sebuah manajemen dalam organisasinya dengan melakukan sentralisasi manajemen. Tetapi bagi sebuah organisasi yang di mana otoritasnya didelegasikan kepada level di bawahnya, tentu dia akan menggunakan desentralisasi manajemen. Baik, kita mulai saudara sekalian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah yang dimaksud dengan sentralisasi merupakan proses pemusatan wewenang dan tanggung jawab kepada manajemen puncak. Jadi dalam sebuah organisasi, ya, apabila dia menggunakan bentuk sentralisasi dalam manajemennya, maka wewenang dan tanggung jawab itu dipegang oleh si top leader atau manajemen puncak. Nah, kebalikannya, bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Artinya, ya, dalam sebuah organisasi yang menggunakan model atau bentuk desentralisasi manajemen, si top leader itu sudah tidak harus menjadi penentu sebuah kebijakan dalam organisasi, tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang sudah dilimpahkan wewenangnya kepada branch management atau middle management atau manajer yang berada di hierarki yang di bawahnya. Berikutnya ini ada beberapa istilah pengertian, nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung menuju pada ini, kelebihan manajemen dengan menggunakan sentralisasi atau sentralisasi manajemen. Yang pertama, bahwa totalitas tanggung jawab itu jelas. Sebuah organisasi yang hanya, ya, meletakkan kewenangannya pada satu orang top leader, maka tanggung jawabnya jelas. Jika ada sebuah problem, ya, ada kasus misalkan dalam sebuah organisasi itu yang berkaitan dengan hukum, maka yang bertanggung jawab jelas. Bertanggung jawab adalah si top leader tersebut, karena memang satu-satunya pimpinan perusahaannya dia, tanggung jawabnya jelas. Karena tanggung jawabnya jelas, maka si anak buah juga nanti dia tidak perlu berpikir kepada siapa dia mempertanggungjawabkan tugas atau kewenangan atau beban pekerjaan atau distribusi yang diembannya, dia sudah jelas, ya. Karena dalam sebuah konsep organisasi itu kalau pimpinannya nggak jelas, pimpinannya banyak, itu malah susah itu, ya. Anak buahnya itu susah, saya bertanggung jawab pada siapa, saya itu kerja itu nanti yang menilai siapa, ya. Tapi kalau pimpinannya jelas, totalitas tanggung jawabnya jelas, maka anak buahnya juga jelas. Saya bertanggung jawab pada bos itulah, top manajernya itu. Kemudian keseragaman manajemen, tidak ada double standar. Karena apa? Karena yang menentukan kebijakan ya satu orang, maka seragam kebijakannya, tidak ada yang double standar. Beda dengan mungkin sebuah perusahaan yang menggunakan sistem desentralisasi, ada manajer-manajer cabang di setiap daerah, itu kadang-kadang kebijakan di masing-masing cabang itu berbeda, ya, berbeda, ya. Misal ada sebuah bank, ya, dia punya banyak cabang, ya. Mungkin di cabang Kendal dia memperlakukan standar, misalkan proses pencairan kredit itu
Ya, kalau di atas 10 juta misalkan tidak wajib menggunakan jaminan dengan asetnya dengan nilai misalkan 300%. Sementara di cabang lain kalau pinjaman kreditnya lebih dari 10 juta harus mengagunkan aset yang nilainya lebih dari 300% misalkan. Nah, keseragaman yang menggunakan desentralisasi ini kan ya bisa dihindarkan, akhirnya terjadi apa? Double standar, aturannya beda-beda. Kemudian organisasi lebih ramping ya. Di sentralisasi manajemen itu kan tidak perlu banyak tangan panjang dari top leader ya, maka organisasinya lebih ramping, semuanya langsung ya ditangani, langsung dikelola, diawasi, disupervisi ya, dievaluasi oleh si top leader, tidak perlu banyak manajer lah, lebih ramping sehingga. Kemudian integrasi perencanaan, program dan pengembangan organisasi itu menjadi fokus ya, tidak bercabang-cabang atau tidak buyar. Karena apa? Karena one door system ya. Sistemnya satu. Kalau ada sebuah program perencanaan ya programnya satu ya. Kalau ada pengembangan organisasi ya di bawah satu koordinasi, tidak bercabang-cabang. Kemudian yang terakhir, meminimalisir redundansi atau kemubaziran. Artinya dengan sentralisasi manajemen itu tidak memerlukan staff-staff atau hierarki yang mengembang atau hierarki yang melebar, sehingga bisa diefisiensikan, lebih efisien struktur dalam sebuah organisasi, tidak mubazirkan. Ya, itu adalah beberapa kelebihan sentralisasi. Tetapi bukan berarti sentralisasi ini semuanya berasumsi positif, ada juga hal-hal yang mungkin cenderung dinilai sebagai hal yang negatif ya. Antara lain nih, organisasi yang menggunakan sentralisasi manajemen itu biasanya tergantung pada satu top leadernya, sehingga apa, kalau ada problem-problem dalam sebuah perusahaan itu yang jaga istilahnya, menjaga respon dari leader. Anak buah nggak berani mengambil resiko dengan melakukan aksi atau melakukan sebuah eksekusi ya. Sehingga apa? Ya kalau leadernya itu cepat merespon, maka akan cepat diatasi. Tapi kalau leadernya itu tidak cepat merespon, maka ya akan terlambat, solusinya akan terlambat. Ya, ini kelemahannya begitu, karena jaga pada satu orang. Kemudian organisasi menjadi tidak kreatif dan kurang inisiatif karena terbiasa diarahkan. Ya ini sudah jelas ya. Organisasi yang menggunakan sentralisasi manajemen itu kan sifatnya top down. Nah, artinya semua instruksi ya, semua arahan, semua kebijakan ya sudah itu langsung datang dari atas ya. Masing-masing manajemen cabang tidak berani mengambil kebijakan sendiri. Kemudian yang ketiga, munculnya otoriter. Munculnya apa ya, pemusatan kekuasaan yang akhirnya bisa menjadi satu potensi ya, apa namanya, kesewenangan atau arogansi dalam sebuah manajemen. Apalagi apabila top leader itu memang sudah tidak ada lagi ya, organisasi hierarkis yang ada di atasnya, maka dia sewenang-wenang, seenaknya pokoknya ya. Nah ini memang bisa menjadi dampak buruk bagi sebuah organisasi bisnis ya. Karena sebuah organisasi itu kan kemarin sudah kita bahas dalam bab ke-7, di mana sebuah hierarki itu harus bersifat sistemik ya. Artinya apa? Bawahan, di atasnya ada atasan, atasan di atasnya lagi ada mungkin brand manager, di atas lagi ada top manager ya. Top managernya itu harus ada lagi kontrol di atasnya, berupa apa ya, mungkin berupa dewan direksi atau berupa rapat pemegang saham, atau mungkin berupa tim auditor yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang lain. Nah pokoknya harus sistem ya, berputar, sehingga tidak ada sebuah kewenangan yang
sudah mentok ya, atasnya nggak ada lagi, itu nanti akan menjadi berakibat arogan. Kemudian terdapat kesenjangan elit leader dan level di bawahnya. Ini juga menjadikan sebuah organisasi tidak ada harmonis ya. Karena pada sebuah organisasi itu kan idealnya itu sarana komunikasinya harus harmonis ya. Kan seorang top leader itu kan belum tentu dia benar terus, dia harus menyerap aspirasi dari bawahannya, menampung, menginventarisasi pendapat-pendapat, argumentasi atau saran usulan dari bawahnya untuk kemajuan organisasi. Kemudian yang kelima, hilangnya kemampuan organisasi melakukan inovasi. Artinya apa? Menjadi apatis ya, atau menjadi kehilangan kreativitas ya, bagi anggota organisasi yang lain, karena dia sudah terbiasa menerima instruksi yang top dan yang sifatnya imperatif, sifatnya hanya perintah, tidak bisa dibantah. Oke, saudara sekalian, ini ada berikutnya adalah kalau lawannya sentralisasi adalah desentralisasi. Di mana kelebihan-kelebihannya antara lain, satu, dengan menggunakan model desentralisasi manajemen itu mudah menangkap relevansi yang lebih besar terhadap lingkungan, khususnya lingkungan bisnis ya. Artinya begini ya, apabila sebuah perusahaan itu hanya mengandalkan kebijakan dari pusat, kadang-kadang kalau perusahaan itu sudah besar ya, sudah mempunyai wilayah kerja yang luas ya, di mana masing-masing wilayah kerja itu kan biasanya punya karakteristik sendiri-sendiri. Maka kadang-kadang kebijakan dari pusat itu tidak relevan dengan kondisi sebuah daerah tertentu. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang kebijakan itu karena tidak relevan ya menjadi problem ya, akan terjadi konflik internal dalam cabang tersebut ya. Makanya kalau bentuknya desentralisasi manajemen itu ya dijalankan ya, bisa jadi sebuah perusahaan karena memang wilayah kerja sudah besar, itu masing-masing daerah atau masing-masing cabang itu bisa membuat kebijakan sendiri yang relevan dengan daerahnya masing-masing ya. Misal gaya pemasaran ya, gaya pemasaran mungkin dalam sebuah perusahaan finance, mungkin gaya pemasaran wilayah Kendal dengan Batang itu kan mungkin berbeda, harus punya gaya pemasaran sendiri-sendiri yang disesuaikan atau direlevansikan dengan kultur, karakter masyarakat setempat. Kemudian mendorong efisiensi hierarki yang lebih besar, tidak harus menunggu kebijakan pusat. Artinya apa? Artinya kebijakan-kebijakan yang memang diperlukan ya, untuk hal-hal yang sifatnya yang sifatnya mendesak, yang sifatnya urgen ya, itu tidak usah menunggu dari pusat, langsung bisa dieksekusi ya, karena memang bersifat emergensi ya. Kemudian mendorong motivasi yang lebih baik dari karyawan, memberikan input yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ya. Artinya perusahaan yang baik itu kan perusahaan yang keputusannya itu harus juga mendapatkan respon positif alias disetujui oleh karyawannya atau anggota organisasinya. Nah, supaya keputusan itu mendapatkan respon positif ya, itu kan keputusan itu kan harus aspiratif ya. Nah, aspirasi itu kan diambil dari mana ya? Dari ini usulan, dari input dari semua anggota organisasi. Kemudian terakhir, memungkinkan manajer lebih atas itu lebih mudah mengontrol hasil dari bawahannya. Karena apa? Dia tidak terlalu sibuk ya, ikut terlibat terjun dalam sebuah mekanisme teknis ya, karena sudah didelegasikan ya. Sudah, yang penting saya bisa mengontrol hasilnya saja ya. Nah, itu beberapa kelebihan dari desentralisasi manajemen dalam sebuah organisasi. Kemudian ada juga kelemahannya ya. Satu, sinergi dan koordinasi rendah karena semakin banyak cabang yang masing-masing membuat kebijakan sendiri, apalagi top leadernya tidak mampu memberikan sarana untuk mengkomunikasikan masing-masing cabang, yaitu nanti bisa terjadi terjadi simpang siur kebijakan yang tidak terkoordinir. Kemudian prosesnya lebih rumit karena harus harus mengkoordinir berbagai corak ya dari masing-masing cabang yang mungkin mempunyai kebijakan sendiri-sendiri.
kurangnya kejelasan ya. Karena kadang-kadang karena masing-masing cabang itu membuat kebijakan sendiri-sendiri ya, menjadikan tidak jelas aturannya. Nah, kemudian yang bertanggung jawab itu siapa juga tidak jelas. Kemudian yang terakhir meningkatkan biaya. Otomatis dengan didelegasikannya sebuah kewenangan dengan mengangkat banyak manajer cabang atau branch manager, tentu akan meningkatkan pembiayaan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi itu menerapkan pola sentralisasi atau desentralisasi itu ya, dilihat dari ini. Satu, filsafat manajemennya. Dia akan menggunakan filsafat manajemen dengan model apa ya. Ya, apa yang melatar belakangi sebuah perusahaan itu juga nanti menentukan apakah dilakukan sentralisasi atau desentralisasi. Kalau perusahaannya hanya perusahaan keluarga ya, bentuk firma atau CV ya, tidak terlalu banyak orang yang berkontribusi dalam modal, itu ya biasanya dia lebih cenderung menggunakan sentralisasi. Tapi kalau mungkin modelnya sudah di perusahaan besar di mana banyak orang yang sudah berinvestasi melalui saham ya, ya dia tentu akan menggunakan model desentralisasi karena memang sudah besar perusahaannya. Kemudian ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi, semakin besar pertumbuhan dan ukuran organisasinya, maka dia akan menerapkan pola desentralisasi perusahaan. Nah, termasuk ini penyebaran geografis desentralisasi. Semakin banyak wilayah geografisnya, dia akan menggunakan desentralisasi. Kemudian tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Nah, kalau sekarang kan memang sudah maju teknologi komunikasinya ya. Maka apabila sebuah perusahaan sebetulnya apabila perusahaan itu sebesar apapun dengan jangkauan wilayah kerja seluas apapun, karena memang sudah ada peralatan pengawasan yang efektif, mungkin dia akan menerapkan pola manajemen sentralisasi dengan mengandalkan ya ini peralatan atau media-media pengawasan. Ya. Kemudian keanekaragaman produk dan jasa, artinya semakin beragam produk dan jasanya, maka dia akan menggunakan ya pola desentralisasi. Kemudian karakter organisasinya, kalau karakternya ya karakter-karakter kekeluargaan ya, karakter-karakter feudalistis ya, condong ke pola-pola misalkan ningrat, itu ya biasanya pakainya sentralistik ya. Kemudian kualitas manajemen cabang. Kalau sebuah perusahaan itu manajer cabangnya sudah hebat-hebat ya, sudah bisa menangani, mengelola tugasnya masing-masing tanpa perlu banyak arahan, instruksi dari top manager, maka top manager akan memberlakukan ya, desentralisasi pada manajemen perusahaannya. Tapi kalau memang manajer cabangnya belum mampu, ya sudah, tetap mengandalkan instruksi arahan dari top leader atau top manager. Kemudian strategi dan lingkungan organisasi. Kalau memang strateginya itu memang tidak memerlukan banyak keterlibatan orang ya, kemudian lingkungan organisasinya juga tidak banyak kompetitor, yang tidak banyak saingan ya, ya dia cukuplah dia pakai pola sentralisasi perusahaan. Tapi kalau sebaliknya, dia tentu harus merubah ya polanya dengan desentralisasi. Baik, itu saudara sekalian berkaitan dengan kuliah kita pada pagi hari ini ya, yaitu mengenai sentralisasi dan desentralisasi perusahaan. Artinya sentralisasi dan desentralisasi perusahaan itu sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya. Nah, tinggal bagaimana ya kondisi dan situasi yang tepat digunakan, yang paling relevan digunakan dalam sebuah perusahaan. Kalau memang lebih efektif dan efisien menggunakan sentralisasi, ya silakan pakai sentralisasi. Kalau mungkin memang lebih bagus menggunakan desentralisasi dan memang lebih maksimal menggunakan desentralisasi, maka model itulah yang akan digunakan ya. Teman nanti bagaimana sentralisasi dan desentralisasi itu dilakukan, itu juga nanti terkait dengan gaya kepemimpinan dan gaya mengelola dari masing-masing leader atau masing-masing manajer pada sebuah organisasi tersebut. Baik, saya kira cukup
Nah, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.